Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam forum online seperti ini. Semoga ini menjadi sarana bagi kita semuanya untuk bersilaturahim. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dari beliau lah yang sangat kita nantikan nanti di yaumul kiamah. Baik para pemirsa sekalian, dalam program Islam Membuat Kehidupan Lebih Baik kali ini mengangkat tema berjudul keutamaan malu dan anjuran mengamalkannya. Tema ini kami ambilkan dari sebuah kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin, dan insya Allah tema ini akan berlanjut pada tema-tema berikutnya yang berasal dari kitab ini. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan terkait dengan keutamaan malu dan anjuran mengamalkannya. Ada hadis Rasulullah SAW yang pertama, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman, muttafaqun alaihi. Yang mana hadis ini artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seseorang dari kaum Ansor yang sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkan dia menasihati saudaranya karena rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi para pemirsa sekalian, berdasarkan dari hadis ini bahwa salah satu cabang iman adalah rasa malu. Nah, berikutnya di hadis yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Wa'an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khair, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayati Muslim al-haya'u khairun kulluhu au qala al-haya'u kullu khair. Yang mana hadis ini artinya dari Imran ibnu Husain radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, baik para pemirsa, berdasarkan hadis ini kita memahami bahwa rasa malu itu sangat baik. Rasa malu pada saat dimiliki oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, tidak ada
yang lain selain kebaikan. Jadi rasa malu ini sangat baik dimiliki oleh semua level masyarakat, oleh semua umur ya. Nah, kita lanjutkan. Dalam hadis yang lain disebutkan Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa janaha imatatul ada 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu terdiri dari 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Sedangkan rasa malu itu adalah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lafaz bid'u atau bab'u digunakan untuk bilangan dari 3 hingga 10, dan yang dimaksud dengan al-adza adalah segala yang mengganggu pengguna, yaitu pengguna jalan seperti batu, duri, lumpur, debu, kotoran, dan rintangan-rintangan sejenisnya. Jadi dari hadis ini kita bisa memahami bahwa puncak tertinggi dari iman itu adalah la ilaha illallah, dan salah satu cabang terendahnya yaitu contohnya adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Tentunya bermacam-macam, bisa menyingkirkan batu, duri, lumpur, debu, kotoran, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Dan malu, rasa malu itu adalah bagian salah satu dari cabang iman. Berikutnya di hadis yang terakhir ini, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'i minal adra'i fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'i minal adra'i fi khidriha. Qala ulama'u haqiqatul haya'i khuluqun yab'atsu ala tarki qabih wa yamna'u minat taqsiri fi haqqil haqq. Wa rawaina an Abil Qasim Junaidi rahimahullah qala al-haya'u ru'yatul al-haya'u ru'yatul la'i ain ni'ami wa ru'yatut taqsiri wa yatawallatu bainahuma halatu tusamma haya'a, wallahu a'lam. Dari hadis ini artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih merasa malu daripada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
lebih merasa malu dari seorang gadis yang ada dalam ruang pingitannya. Maka apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, maka kami mengetahuinya dari wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama mengatakan hakikat rasa malu itu adalah sebuah akhlak yang memotivasi diri untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan membentengi diri dari kecerobohan dalam memberikan hak kepada pemiliknya. Kami meriwayatkan dari Abu Al-Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu, dia berkata, malu itu adalah melihat berbagai nikmat dan melihat adanya kekurangan dalam mensyukurinya. Maka lahirlah di antara keduanya itu ada satu kondisi yang disebut malu. Nah, baik dari hadis ini kita memahami bersama bahwa sangat mulia akhlaknya Rasulullah, sampai digambarkan Rasulullah itu orang yang sangat pemalu gitu ya. Yang digambarkan di sini Rasulullah itu lebih merasa malu ya dibanding dengan seorang gadis yang dipingit gitu ya. Nah, dan rasa malunya itu bisa tersirat dari air mukanya begitu ya, sehingga orang bisa melihat manakala Rasulullah berubah mimik wajahnya, berubah air mukanya karena merasa malu itu sangat terlihat. Dan para ulama menyebutkan bahwa malu itu ya melihat berbagai nikmat dan melihat adanya kekurangan gitu dalam mensyukurinya. Nikmat yang diberikan oleh Allah SWT itu banyak sekali, tapi diri kita masih sangat sedikit dalam mensyukurinya. Maka di situ muncullah rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan penjelasan yang sedikit ini yang kami ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan keutamaan malu dan anjuran mengamalkannya, semoga ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semuanya, bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita semuanya. Dan jangan lupa setelah menyimak video ini, mari kita sampaikan video ini kepada yang lain. Semoga video ini bisa menjadi amal jariah kita yang bisa menjadi pemberat amal-amal kita nanti di yaumil akhir nanti. Dari saya pribadi yang banyak kekurangannya dalam menyampaikan ini, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.